Halo, ketemu lagi dengan Guru Venon. Kali ini saya akan membahas tentang trigonometri, inverse trigonometri, aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, langsung mulai aja ya. Inverse, yang pertama kita bahas inverse trigonometri dulu. Maksudnya apa inverse trigonometri? Maksudnya ini, jadi kalau ada antisin X itu maksudnya gini, sudut berapa yang sinusnya X, tapi dibatasi sudut tersebut dari negatif pi per 2 sampai pi per 2. Atau kalau dalam derajat, sudut itu dibatasi dari negatif 90 derajat sampai 90 derajat. Jadi di kuadran 4 dan kuadran 1 sudutnya. Nah, kalau antitan X juga sama. Antitan X itu sudut berapa yang tangannya X, tapi sudut itu dibatasi sama juga dari negatif pi per 2 sampai pi per 2 atau di kuadran 4 ya sampai kuadran 1. Jadi kuadran 2 dan 3-nya tidak diambil. Nah, kemudian anti cos X. Anti cos X ini agak beda. Anti cos X itu sudut berapa yang cosnya X, tapi sudutnya itu dibatasin antara 0 sampai pi. Nah, jadi singkatnya gini. Antisin X adalah sudut antara negatif pi per 2 dan pi per 2 yang nilai sinusnya X. Antitan X adalah sudut antara negatif pi per 2 dan pi per 2 yang nilai tangannya X. Anti cos X sama dengan sudut antara 0 dan pi yang nilai kosinusnya X gitu. Jadi gitu aja ya, simpel. Namanya anti trigonometri ya. Kalau misalnya trigonometri kan yang kalau sin kostan yang kita cari perbandingannya. Tapi kalau anti tangen, anti sinus, anti cos yang kita cari sudutnya gitu. Nah, sekarang ada lagi rumus yang bisa membantu dalam operasi-operasi anti sinus, anti tan, dan anti cos. Yang pertama ini ya. Kalau ketemu antisin dari negatif, bilangan negatif. Jadi antisin bilangan negatif itu sama dengan keluarin aja negatifnya. Jadi tinggal negatif antisin X. Gampang kan? Kalau ketemu antitan dari bilangan negatif juga sama. Negatifnya kita keluarin ke sini. Jadi negatif antitan X. Nah, cuman yang agak beda itu anti cos. Kalau anti cos dari bilangan negatif ya, misalnya anti cos dari negatif X itu sama aja dengan pi-nya dikeluarin dulu nih, pi dikurangi anti cos X. Nah, gitu. Bedanya ini aja. Anti cos negatif X sama dengan pi dikurangi anti cos X. Ada juga simbol lain yaitu arcsin, arccos, arctan, ini juga sama. Artinya tuh antisin, anti cos, anti tangen. Atau ada juga yang pakai pangkat negatif 1 kayak gini, ini juga boleh. Bacanya juga anti sinus, anti cos, anti tangen. Kalau ini arcsin, arccos, arctan sama aja ya. Nah, oke. Sekarang untuk lebih jelasnya langsung ke soal kali ya. Langsung ke soal. Nah, ini contoh ya. Antisin setengah akar 2. Kita bacanya gini. Antisin setengah akar 2 itu dalam hati kita mikir sudut berapa yang sinusnya setengah akar 2. Sudut 45. Nah, gampang kan? Jadi antisin setengah akar 2 sama dengan 45 derajat. Sama dengan dijadikan radian, jadi pi per 4. Kenapa jadikan radian? Ya nggak ada kenapanya. Lebih enak tuh radian memang sudut itu. Dipakai di fisika dan yang lain-lain tuh radian. Derajat ini sebenarnya jarang, cuman ada di matematika aja. Kebanyakan orang itu pakai sudut radian gitu. Apalagi kalau bentuknya antisin, anti cos gitu, pakai radian yang lebih disukai. Nah, kemudian antisin negatif setengah akar 2. Ini kita jangan langsung dipikir sinus berapa yang negatif setengah akar 2. Ribet, mumet. Nah, jadi diubah dulu bentuknya. Antisin setengah akar 2, antisin dari negatif setengah akar 2 maksudnya, sama dengan negatif antisin setengah akar 2. Jadi negatifnya kita tetap, tinggal antisin setengah akar 2, yaitu sin berapa yang setengah akar 2, pi per 4. Nah, kan gitu kan. Nah, jadi kita nggak langsung nggak langsung mikir terlalu berat, kan ada rumus ya. Rumus itu untuk membantu kita. Nah, contoh lagi. Antitan sepertiga akar 3. Ini karena nggak ada negatifnya ya langsung aja kita mikirnya sudut berapa yang tannya sepertiga akar 3. 30 derajat kan. Jadi antitan sepertiga akar 3 sama dengan 30 derajat atau jadikan radian jadi pi per 6. Nah, antitan negatif sepertiga akar 3 nggak usah langsung dipikir tapi diubah dulu. Antitan negatif sepertiga akar 3 sama dengan jadi negatif antitan sepertiga akar 3. Sama dengan negatifnya tetap antitan sepertiga akar 3 kan kita udah dapet nih. Negatif pi per 6 jadinya. Nah, gitu aja. Sekarang yang agak beda, cos coba ya. Nah, ini cos contohnya ya.
anti cos setengah akar 2, ini nggak ada negatifnya, gampang. Jadi tinggal mikirnya sudut berapa yang cosnya setengah akar 2, 45 derajat. Jadi anti cos setengah akar 2 sama dengan 45 derajat sama dengan pi per 4. Nah, sekarang anti cos. Nah, ini yang agak susah. Anti cos negatif setengah akar 2. Jangan langsung dipikir kalau ada negatifnya, tapi kita ubah dulu menggunakan rumus. Ya, seperti sebelumnya, oke? Jadi anti cos negatif setengah akar 2, kita ubah jadi pi dikurangi anti cos setengah akar 2. Nah, tinggal kita mikir anti cos setengah akar 2 berapa. Jadi sudut berapa yang cosnya setengah akar 2? Sudut pi per 4 yang kayak tadi ya. Jadi pi dikurangi pi per 4. Nah, jadinya kan 3 pi per 4. Gitu aja udah. Anti trigonometri cuma seperti itu. Cuman nanti penerapannya ini banyak. Di fisika tuh banyak lah intinya. Kalian harus tahu inverse trigonometri. Oke? Nah, ini bab tambahan aja, aturan sinus dan kosinus ini bagaimana penerapan trigonometri dalam geometri. Nah, ini bab bonus, lumayan sering keluar sih, tapi bukan di bab trigonometri biasanya, tapi di bab geometri. Misalnya tentang segitiga ya. Saya jelaskan aja langsung nih aturan sinus dan kosinus. Nah, ini kalau kita punya segitiga ya, ABC, kita namain aja sudut di depan sisi ya, kita namain aja sisi di depan sudut B ini B kecil, sisi di depan sudut A ini A kecil, sisi di depan sudut C ini C kecil. Nah, gitu kan. Nah, jadi kalau udah kayak gini, perbandingan sisi dengan sinus sudut di depannya itu tetap. Jadi A per sin A itu sama dengan B per sin B dan C per sin C gitu. Jadi tetap perbandingannya A ini A dibagi sinus A itu sama dengan B dibagi sinus B itu sama dengan C dibagi sinus C gitu. Itu namanya aturan sinus. Itu udah formula. Nah, formulanya dari mana nih? Untuk penurunannya saya nggak kasih dulu. Intinya kalian hafal dulu aja. Nanti kalau sempat saya kasih videonya tentang penurunan aturan sinus dan aturan kosinus juga. Nah, sekarang kita bahas aturan kosinus. Sama kalau kita punya segitiga ABC dengan ketentuan ini, sisi di depan sudut A kita namai A kecil, sisi di depan sudut C kita namai C kecil, dan sisi di depan sudut B kita namai B kecil. Maka berlaku demikian, berlaku seperti ini ya. A kuadrat, nih di sini A kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi lagi 2 kali C kali B cos A. Nah, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2 BC cos A. Ini berlaku juga untuk sisi yang lain. Berlaku juga untuk sisi B. Nah, kalau sisi B berarti berapa? B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangin 2 kali AC kali cos B. Nah, yang ini ya. Untuk C juga sama, simetris. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangin 2 kali A ya kali B kosinus C. Nah, gitu. Itu namanya aturan kosinus. Kalian hafalkan dulu. Slide ini coba kalian pause ya. Kalian pause, coba kalau belum ngerti penjelasan saya, coba diulang-ulang lihat polanya ini. Ketemu nanti pasti polanya di otak kalian. Yang aturan sinus juga sama. Nah, setelah itu ini nanti banyak penerapannya nih, biasanya di soal-soal. Ini saya nggak kasih dulu, yang penting kalian hafal dulu targetnya. Maksudnya gimana dan nyangkut dulu nih di otak, nanti baru kita bicara tentang penerapannya dan penurunan rumusnya gitu. Oke, sekian gitu aja untuk sementara untuk kali ini. Terima kasih, semoga bisa dimengerti. Sampai jumpa di video Guru Venon yang selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, nanti akan saya jawab. Oke, bye-bye.